Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits. Maka serahkanlah wahai Nabi Muhammad kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan firman ini, yang mendustakan perkataan ini, maksudnya Al-Quran. Dalam bahasa Arab, fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits, man sebagai isim mausul yang menunjukkan arti al-jamaah. Al-jamaah adalah orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak beriman. Wa hum musyrikul arabi alladzina kadzabu bir-rasul wa bil-Qur'an. Maka yang dimaksudkan man adalah orang-orang musyrik Arab yang membohongkan Rasul sallallahu alaihi wasallam serta membohongkan Al-Qur'an, mendustakan Nabi Muhammad. Mereka mengatakan Al-Quran ini sebagai asatirul awwalin, dongeng, cerita lama, tidak ada dasar. Cerita kehidupan setelah kematian itu semuanya tidak ada. Wa kalimatu dharni tu'lanu bi'a'lanil harbi alaihim minallah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fadharni, maka serahkanlah kepadaku. Kalimat tersebut menunjukkan i'lanul harb minallah ta'ala. Allah menyatakan berperang kepada mereka. Apa? Karena mereka mendustakan Al-Quran. Mereka mendustakan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Al-Quran ini nasihat untuk mereka, supaya mereka menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Keberadaan Rasul Muhammad sebagai suri tauladan, supaya mereka menyontoh perilaku beliau. Dari qaulihi ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa annahu ta'ala sayatawalla bi nafsihi al-intiqama minhum. Allah berfirman, fadharni, maka serahkanlah kepadaku. Ya Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menyiksa kepada mereka, mengalahkan kepada mereka, yang akan menjadikan mereka nantinya selalu tidak beruntung, bahkan memiliki nasib yang buruk. Wa yurihun nabiyya walladzina amanu ma'ahu minhum wa min syarrihim. Maka ayat yang berbunyi fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits, maka serahkanlah wahai Nabi Muhammad kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan Al-Quran atau perkataan ini. Itu pada hakikatnya memberikan kenyamanan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta orang-orang yang beriman, supaya Nabi Muhammad tidak terusik dengan sikap mereka. Mengapa? Karena setelah itu Allah berfirman, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Dan aku memberikan, dan nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui.
Wa umli lakum inna kaidi matin. Dan aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya rencanaku amat teguh. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan menindak mereka, memberikan mereka nasib yang buruk. Karena Allah berfirman, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nanti kami akan memberi mereka secara beransur sehingga mereka binasa dari arah yang tidak mereka ketahui. Wa umli lahum inna kaidi matin. Dan aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya rencanaku amat teguh. Allah Subhanahu wa ta'ala menangguhkan mereka, tidak menyegerakan memberikan siksaan ketika mereka ini mendustakan Nabiullah Muhammad, ketika mereka mendustakan Al-Quran. Tidak langsung disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan istidraj, aksi pembiaran. Wa aylam yamuddu lahum minal amwali wal banin. Justru karena mereka menolak, tidak beriman, tidak percaya, Allah Subhanahu wa ta'ala meluluh kepada mereka, memberikan suatu pemberian kepada mereka dengan pemberian yang berlimpah berupa harta dan dukungan-dukungan atau aset kekayaan. Ini salah satu dari arti penangguhan, apa yang disebut dengan istidraj. Wa yumkinuhum min husnin ila ahsan fi zahiril hayatid dunya. Dan mereka akan diberi suatu keadaan yang lebih baik. Mereka ini sudah mapan, diberi kemapanan yang lebih bagus. Itulah yang seakan-akan dilihat di alam dunia, bahwa orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, nasib mereka itu lebih baik dari orang-orang yang tidak. Nah, itulah artinya gambar secara lahiriah, seakan-akan orang-orang yang tidak beriman itu memiliki nasib yang lebih baik dari orang-orang yang beriman. Padahal tidak. Mengapa? Karena itu disebut istidraj. Walakinnahum fi waqi'il amr yudfaluna min sayyi'in ila aswa. Pada hakikatnya memiliki perubahan dari satu keadaan menjadi keadaan yang lain. Pada hakikatnya mereka ini terpuruk. Pada hakikatnya mereka ini sudah amat dekat sekali dengan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta idza rakanu ila dunya wa dhannu annahum fi hisnin hasinin min darabat ad-dahr wa dawratihi akhadhahum Allah akhdha azizin muqtadir liyakuna dhalika anka wa auja'u liqulubihim. Sehingga mereka ketika lalai, ketika mereka bergelimang di dalam kenikmatan, seakan mereka hidup abadi di alam dunia, dan mereka menduga tidak akan tersentuh oleh sesuatu yang menjadikan mereka itu akan memiliki nasib yang tidak baik. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan zatnya adalah kuasa atas segala sesuatu,
orang-orang itu diberi petaka. Tentunya sangat menyakitkan. Mengapa sangat menyakitkan? Dan mereka merasa hidup abadi. Karena mereka merasa tidak akan tersentuh dengan keterburukan. Lalu mereka ketika itu diberi petaka, diberi siksaan. Sama subhanahu hadzal imhal wala istidraj kaidan li'annahu yushbihul kaida fi dhahiri. Maka aksi pembiaran yang diberikan atau yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad atau yang mendustakan Al-Quran, itu disebut sebagai perbuatan makar karena serupa dengan perbuatan tipu daya. Mengapa seperti itu? Karena Allah berfirman, wa umli lahum inna kaidi matin. Dan aku menangguhkan kepada mereka, sesungguhnya rencanaku amat teguh. Arti umli menangguhkan ada suatu kesan al-kaid. Al-kaid artinya berlebih. Dalam bahasa Indonesia tipu daya. Mereka akan disiksa, tidak langsung disiksa. Mereka diberi nikmat, justru keadaan mereka semakin baik, harta mereka semakin banyak, dukungan mereka semakin kuat, sehingga mereka merasakan kehidupan dunia itu abadi, tidak akan pernah tersentuh sesuatu, tapi Tuhan itu kuasa. Dia memberi petaka. Inilah yang disebut wa umli lahum inna kaidi matin, dan aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya rencanaku amat teguh. Ada batas waktu. Sehingga ketika mereka diberi petaka dalam kondisi keadaan seperti itu, ini sangat menyakitkan. Wa illa fa innallaha munazzahun 'anil kaidi wal makar. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan makar, dari perbuatan tipu daya. Tidak, siksaan itu tidak diberikan segera. Ini namanya istidraj. Ruang kesempatan supaya mereka bertobat, supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Tapi tidak, siksaan itu tidak diturunkan segera, justru mereka ini semakin menjadi kufur, semakin tidak percaya karena tertipu dengan kehidupan dunia, memiliki situasi keadaan yang lebih baik, memiliki harta yang lebih banyak, memiliki dukungan yang lebih kuat. Maka ini disebut sebagai istidraj. Kaifa la yarja'u ilaihi illa 'ajizun. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Suci, tidak memiliki keburukan, tidak melakukan perbuatan makar, tidak melakukan tipu daya. Mengapa? Karena dia sebagai tempat berlindung orang-orang yang tidak berdaya. Sehingga orang-orang yang tidak berdaya ini hanya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yaqulu bisyai'i kun fayakun. Dan Allah itu kuasa secara mutlak. Karena apabila dia berkehendak, segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti terjadi. Ila annal gharala min dzikril kaidi alla yuhdi al insanu bid dunya.
idza aqbalat 'alaihi wa tasamat lahu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan ucapan wa umli lahum inna kaidi matin. Agar supaya manusia tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Karena kehidupan dunia ini pada suatu saat akan menjadikan manusia itu lupa, terlena. Sebab tidak seterusnya manusia itu memiliki nasib terpilih. Pada suatu saat dunia memberikan peluang kesempatan kepada dia. Idza aqbalat 'alaihi wa tasamat lahu. Jadi dunia ini menghadap. Dia diberi kemudahan. Dunia ini tersenyum. Sehingga dia melihat kenikmatan, keindahan. Ketika dunia ini menghadapkan dunia ini tersenyum kepada seseorang, supaya dia tidak tertipu. Apabila dia tertipu, maka dia pada saat itu harus menerima konsekuensi setiap kesalahan dan setiap perbuatan dosa itu diancam dengan petaka, diancam dengan siksaan. Wa an yakuna ala hazarin minal muhbi'ati wal mufaja'at. Wa taqaddama mithluhu fil ayah 180 min suratil A'raf. Maka supaya manusia itu dia selalu dalam keadaan waspada. Baik ketika dia senang ataupun ketika dia itu susah. Apa yang dihadapi oleh manusia, yang dihadapi oleh manusia hanya satu perkara, taklif. Manusia itu diberi taklif. Perintah-perintah dan larangan-larangan itu diberlakukan supaya dia menjadi orang yang bertakwa. Tidak melakukan suatu perbuatan kecuali sesuai dengan perintah Allah. Dan tidak meninggalkan suatu kelakuan kecuali sesuai dengan larangan Allah. Allah berfirman surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah nama-nama yang terbaik, nama-nama yang agung. Dan nama-nama tersebut memiliki makna az-zat, memiliki makna as-sifat, memiliki makna al-af'al, serta memiliki makna al-asma'. Semua nama-nama itu baik. Semua nama-nama itu sempurna atau agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fad'uuhu biha. Maka bermohonlah kepada Allah dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Ini hendak menjelaskan sesembahan orang-orang yang tidak beriman. Ya Allah adalah Zat Al-Aziz. Pelintir oleh mereka menjadi Al-Uzza. Ya Allah memiliki nama Allah. Pelintir oleh mereka memiliki nama Al-Lata. Begitu juga Al-Manat dan lain sebagainya.
Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Setiap perbuatan itu ada sanksi, ada konsekuensi. Apabila perbuatan itu baik, maka dia akan diberi pahala. Apabila perbuatan itu buruk, maka dia akan diberi siksa. Nah, dijelaskan, inna lillahi tis'an wa tis'ina isman mi'ata illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah wa huwa witrun yuhibbul witra. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Bagi siapa yang menghafalnya, bagi siapa yang merenungkannya, dia dijanjikan masuk ke dalam surga. Mengapa nama itu 99 atau 100 kurang 1? Wa huwa witrun yuhibbul witra. Allah subhanahu wa ta'ala itu water, dan dia senang dengan segala sesuatu yang bersifat water. Wasyar'i wal water, syafat itu artinya genap, water itu artinya ganjil. Dianjurkan setelah selesai melakukan sholat tahajud, supaya seorang hamba dia menambahkan 2 rakaat sholat syafaq dan 1 rakaat sholat witir. Berhubungan dengan 10 terakhir dari malam-malam suci bulan Ramadan. Ada yang genap dan ada yang ganjil, maka itu semuanya sebagai malam-malam yang mulia. Li ya'lama anna al-asma'al husna laysat munhasiratan fi at-tis'a wa at-tis'in bidalil ma rawahu al-imam Ahmad fi musnadih wa dzakara al-faqih al-imam Abu Bakar Ibn al-Arabi ahadu a'immatil malikiyah fi kitabihi al-Ahwazi في شرح الترمذي أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله تعالى 1000 اسم. Lalu suatu keterangan menjelaskan bahwa nama-nama Allah yang teragung itu tidak hanya terbatas ada 99 nama. Dengan suatu dalil riwayat Ahmad Ibn Hanbal dalam kitab Al-Musnad. Begitu juga disebutkan oleh Abu Bakar Ibn al-Arabi dalam kitab Al-Ahwazi fi Syarh At-Tirmidzi. Sesuai dengan keterangan firman Allah dan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah itu memiliki 1000 nama, bahkan nama dia itu tidak terhingga. Suatu riwayat menjelaskan ketika orang sakit, dia mengeluh dan dia mengucapkan karena merasakan sakitnya, maka itu salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasil riwayat itu menjelaskan nama-nama Allah ada 99. Riwayat yang lain menjelaskan nama-nama Allah itu ada 1000. Lalu riwayat yang ketiga menjelaskan nama dia itu tidak terhingga. Ucapan orang yang merintih ketika sakit, saat dia mengucapkan itu juga salah satu dari nama-namanya. Wa qala Ibn Jurayj an Mujahid wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi qala ilhad wal mulhidin
Ishtaqu al-Lata min Allahi washtaqu al-Uzza min al-Aziz. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama Allah. Jadi ilhad selain memiliki arti menyimpang, mereka ini memplesetkan nama Allah dirubah menjadi Al-Lata. Lalu mereka menyembah kepada Allah, menyembah kepada berhala. Nama Al-Aziz dirubah menjadi Al-Uzza. Itu salah satu dari arti ilhad. Nah, mereka ini orang-orang yang bodoh, orang-orang yang umum, tidak puas menyembah kepada Tuhan kecuali Tuhan yang bisa disifati. Bahkan ada di antara mereka yang menyembah sesembahan itu terbuat dari makanan, dari kurma. Lalu ketika mereka lapar, kurma-kurma itu dimakan dan keluar menjadi kotoran. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, am tas'aluhum ajran fahum min maghramin mutqalun am 'indahum 'ilmul ghaibi fahum yaktubun. Ataukah kamu meminta upah kepada mereka lalu mereka diberati dengan hutang? Mengapa mereka tidak beriman kepadamu, wahai Rasul Muhammad? Apakah engkau meminta sesuatu dari mereka? Meminta upah dari mereka? Sehingga mereka merasa keberatan beriman kepadamu. Terutama mereka ini orang-orang yang tidak mampu. Dengan cara seperti itu akhirnya mereka berhutang. Lalu mereka tidak bisa membayar hutangnya. Apakah demikian alasan mereka itu tidak beriman dengan ajakanmu? InsyaAllah kita lanjutkan pada pembahasan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.